warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Pancasila dalam lintasan sejarah bila dikaitkan dengan pandemi virus corona saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosima Diniatika Putri. NIM saya 219322295. Saya dari kelas RMIKC. Saya dari kelompok 1, yaitu Pancasila dalam lintasan sejarah. Di masa kebangkitan, kita dapat melihat bagaimana perjuangan para pahlawan untuk bangkit dari keadaan saat dijajah oleh bangsa lain, sehingga para pahlawan memiliki jiwa nasionalisme serta rasa kesatuan dan persatuan yang sangat kuat untuk Indonesia merdeka. Apabila kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, kita dapat mengambil semangat para pahlawan tersebut untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sekarang ini bukan saatnya untuk saling menghakimi satu sama lain yang tidak ada gunanya. Justru saat ini kita jadikan momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Mari kita bergandeng tangan tanpa memandang ras, suku, budaya, dan agama. Taati kebijakan pemerintah untuk memutus tali penyebaran COVID-19, serta berikan dukungan penuh untuk para tenaga medis yang merupakan garda terdepan melawan COVID-19 untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frentia Sabinantoma. Saya dari kelas RMIKC semester 2, NRP 21932264. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa penjajahan yang ada di Indonesia dengan wabah COVID-19 ini. Bisa kita lihat sendiri bahwa kasus COVID-19 ini terus meningkat dari hari ke hari. Kasus yang semula hanya menjangkit 2 orang, kini sudah beribu-ribu orang sudah terinfeksi atau terkena virus ini gitu. Berbicara tentang wabah, Indonesia sebenarnya bukan pertama kali mengalaminya. Jauh sebelum virus corona atau COVID-19 ini, masyarakat pada kolonial Belanda telah terlebih dahulu merasakannya. Dua wabah tersebut adalah pes dan influenza. Nah, menengok catatan sejarah, banyak hal yang mirip dari zaman itu dengan pandemi yang saat ini melanda gitu. Mulai dari sikap meremehkan terhadap wabah, kekurangan infrastruktur kesehatan, ketidakteraturan pencatatan korban, dan tarik ulur karantina wilayah. Nah, di wabah ini atau di saat ini gitu, pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk karantina di berbagai wilayah dan melakukan kegiatan PSBB atau pembatasan skala besar untuk meminimalisir wabah COVID-19 ini menular kepada masyarakat lain gitu. Bahwa kita bisa lihat atau bisa kita rasakan bahwa wabah ini adalah wabah yang menjajah negara Indonesia, dan kita sebagai warga Indonesia bertugas untuk melawan jajahan wabah tersebut. Gitu. Perkenalkan, nama saya Marcelina Ririn Arya Jendani. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis Setia Malang. Dengan NRP 219322292. Saya dari kelas RMIKC. Pada masa kebangkitan nasional saat itu, anak-anak muda berkumpul untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Nah, dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya anak muda memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Jika dikaitkan dengan peristiwa saat ini, Indonesia sangat membutuhkan uluran tangan dari anak-anak muda, di mana saat ini di Indonesia tengah mewabah virus COVID-19. Saat ini kita sebagai pemuda yang dapat kita lakukan adalah kita menaati apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan menjalankannya, agar kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cepat, dan akan segera kembali Indonesia dengan keadaan yang normal dan pastinya bangkit kembali menjadi negara yang merdeka. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Ningtyas, kelas RMIK kelas C, NRP 21932269.
Saya akan menjelaskan tentang kebangkitan nasional dan dikaitkan pada COVID-19. Kebangkitan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo dan ikrar Sumpah Pemuda. Kebangkitan nasional adalah momentum di mana bangkitnya rasa semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme dan serta kesadaran diri. Kita sebagai pemuda dan penerus generasi harus akan cinta negeri dan peduli sesama manusia. Dengan adanya COVID-19 ini, kita harus mencari solusi serta alternatif untuk mencegah penularan virus ini, menjaga kebersihan, serta mentaati peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Banyak lembaga pendidikan yang diliburkan, dilarang mudik, serta dilarang bersosialisasi. Dengan adanya peraturan ini, kita sebagai warga Indonesia harus menjaga satu persatuan bangsa ini di peraturan ini agar kita bisa bersih dan terhindar dari virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tumfara, NRP 21932242. Hari ini saya akan menjelaskan masa Orde Baru Pancasila dalam memerangi komunis terkait COVID-19 dan xenofobia terkait sejarah panjang politik era Orde Baru tahun 1965 sampai 1998 masih subur hingga sekarang. Selama masa pembentukan Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1966, masyarakat keturunan Cina terjebak dalam kekerasan anti-komunis yang melibatkan kekuatan militer. Dalam konteks kepanikan COVID-19 dan sejarah seperti ini, Indonesia harus menjaga identitas internasional sebagai negara yang kaya budaya dengan masyarakat yang damai. Saat ini Indonesia seharusnya bisa memberi contoh yang baik bagi negara lain untuk mencegah sentimen xenofobia selama masa kepanikan saat ini. Perkenalkan, nama saya Christine Madianti, NIM saya 21932255. Saya dari kelompok 1. Saya akan membahas hubungan COVID-19 dengan masa kemerdekaan dan masa Orde Lama. Dengan keadaan COVID-19 saat ini, perekonomian dan politik Indonesia kembali melemah, seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Lama lalu. Untuk itu, pemerintah berusaha mempertahankan stabilitas dalam menyeimbangkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi COVID-19 ini, dengan mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya, yaitu bidang kesehatan. Pemerintah tetap mengikuti dan mengadopsi protokol WHO terhadap penanganan COVID-19, seperti ditetapkan WHO. Dalam bidang ekonomi, pemerintah tidak menghentikan ekonomi tetap berjalan, namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Percepat pengobatan, penurunan tarif listrik, pemberian BLT, menjaga pasokan dan distribusi barang, serta pemberian relaksasi umum. Kemudian pada bidang sosial, pemerintah menerapkan kebijakan bantuan sosial seperti refusing dan relokasi belanja. Kemudian bidang non-fisikal, kemudian antisipasi defisit APBN seperti pemulihan ekonomi, menaikkan anggaran kartu prakerja, serta intensif bulanan tenaga medis. Perkenalkan, nama saya Corin Korisa dari kelompok 1 NRP 21932274 Prodi D3 Reka Medis kelas RMIKC. Jadi kesimpulan pada tema kelompok kami, kelompok 1, yaitu tentang Pancasila dalam lintasan sejarah. Kita bisa mengkaitkan pesan-pesan penting dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila masa lalu yang dihadapkan pada kondisi COVID-19 saat ini. Yaitu yang pertama, nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas musibah pandemi virus corona ini. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, dalam keadaan situasi ini, kita harus beradab sesuai anjuran pemerintah. Contohnya seperti kita dianjurkan sering mencuci tangan, memakai masker, stay at home, social distancing, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Maknanya, untuk menghadapi pencegah virus corona ini, kita harus bangkit dan tidak panik. Misalnya, penyebaran virus corona ini sudah ada di beberapa wilayah yang dekat dengan kita. Kita dilarang panik. Maka itulah kita harus bersatu melawan virus corona ini. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maknanya, dalam menyikapi pandemi virus corona saat ini, pemerintah haruslah bersikap bijak dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Contohnya, dalam menghadapi situasi saat ini, sejak tanggal 18 Januari 2020, pemerintah Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di beberapa titik. Misalnya seperti di bandar udara, di darat, dan di pelabuhan dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh. Serta pemerintah Indonesia telah menggerakkan personil tambahan di bandar udara serta meningkatkan kesiagaan di rumah sakit. Nilai yang kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, pemerintah haruslah adil dalam mengobati masyarakat yang terjangkit virus corona dan adil dalam memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu. Contohnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 2 paket stimulus ekonomi yang bernilai 405 triliun bagi masyarakat yang terdampak virus corona. Di antaranya adalah kartu sembako dan keringanan pembayaran listrik. Tetapi, banyak usulan dari masyarakat yang masih belum mendapatkan bantuan tersebut.